Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Indonesia dengan NIM D4222172. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan seperiode setelah akuisisi antara PT Nusantara dan PT Andalas. Di sini kita akan membahas langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Nusantara dalam mencatat berbagai transaksi keuangan terkait akuisisi ini, seperti penerimaan dividen, pengakuan laba, dan penyesuaian nilai aset tetap. Yang pertama itu kita lihat di neraca saldo dari kedua perusahaan. Tabel ini menunjukkan daftar akun yang dimiliki oleh PT Nusantara, seperti mulai dari kas dan setara kas, kemudian hingga dividen. Kemudian di sisi kanan itu terdapat akun-akun dari PT Andalas. Nah, yang paling penting itu kita perhatikan saldo akhir. Kalau misalkan PT Nusantara itu ada 14.980 ya teman-teman. Kemudian di sisi kredit sama dan PT Andalas 3.300. Kemudian di sisi kredit pun juga sama. Nah, kesamaan ini menunjukkan bahwa total aset, liabilitas, dan ekuitas itu sudah seimbang di masing-masing perusahaan. Namun karena ini adalah laporan akuisisi, ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Dari soal, mari kita baca, yaitu selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih itu sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Jadi diketahui dividennya itu 100 juta dan laba bersihnya itu 250 juta ya teman-teman. Kemudian untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, kan diketahui tuh di soalnya. Dividen diketahui 100 juta. Langsung saja teman-teman dikali 100% karena ini kan ketentuannya itu 100% periode setelah akuisisi. Jadi tinggal dikali 100% dengan jurnalnya itu kas dan investasi. Kemudian mencatat pengakuan. Penghasilannya 250 juta sama dikali 100%. Dengan jurnal investasi pada PT Andalas dan bagian laba atas PT Andalas 250 juta juga. Kemudian menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan itu dari sheet yang pertama ya teman-teman. Sebentar saya tunjukkan. Nah, bagian 60 juta itu ada bangunan dan peralatan. Itu berasal dari selisih nilai buku dengan nilai wajar ya teman-teman. Jadi tinggal dibagi 12 tahun saja. Dibagi 12 tahun 5 juta dengan jumlah investasi pada PT Andalas dan bagian laba pada PT Andalas. Selanjutnya itu mencatat penurunan nilai goodwill. Jadi itu ada penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta dari nilai goodwill itu kalau diketahui di soal itu dari 100 juta ya teman-teman. Dan jadi tinggal langsung dikali 100% juga dengan jurnal investasi pada PT Andalas dan bagian laba pada PT Andalas. Kemudian dari jurnal-jurnal tersebut dapat dibuat perhitungan jurnal animasi yaitu saldo 1 Januari 1 miliar 605 juta itu dari itu teman-teman dari saldo 31 Desember 2015. Kemudian selanjutnya laba bersih itu dari soal ya teman-teman yang 250 juta tadi dan dividen itu dari soal juga yang tadi 100 juta. Kemudian penyesuaian ini didapat dari ini teman-teman. Penurunan nilai goodwill 25 juta dikurangi diferensial terkait nilai bangunan. Nah, dikurangi jadi 20 juta teman-teman. Kemudian tinggal diperhitungkan saja teman-teman dan saldo 31 Desember itu 1 miliar jadi 705. Kemudian modal saham dan saldo laba ini diperoleh dari neraca ya teman-teman. Sebentar saya akan tunjukkan ini 800 dan 550 juta. Itu. Kemudian terkait laba bersih dan dividen itu sama dari soal yang tadi. Kemudian 550 ditambah 250 dikurangi 100. Nah, itu hasilnya teman-teman. Kemudian ada tanah sebesar 210 juta itu juga dari neraca. Kemudian bangunan itu dari yang tadi juga ya teman-teman dari sheet awal. Kemudian itu ada akumulasi penyusutan 5 juta dan goodwill. Kalau misalkan goodwill ini sudah ada ketentuannya di diferensial itu sebesar 100 juta. Nah, 100 juta itu ya teman-teman.
Kemudian dari perhitungan jurnal eliminasi ini kita dapat membuat ini teman-teman, mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Bagian laba atas PT Andalas tadi kan laba bersih yang didapatkan itu 250 juta ya teman-teman. Kemudian disesuaikan 20 juta. Jadi tinggal ini 250 juta dikurangi 20 juta itu kan 230 juta. Dividennya berapa tadi yang diumumkan? Kan 100 juta. Nah, kemudian investasi pada PT Andalas itu tinggal sisanya dari 230 juta itu berapa? Kan 230 juta dikurangi 100 juta itu kan 130 juta. Seperti itu teman-teman. Kemudian mengeliminasi saldo awal investasi, saham biasa, sama saldo laba, diferensial itu tadi udah diketahui teman-teman. Jadi investasi pada PT Andalas itu sebesar 1.605 juta. Itu dari penambahan 800 tambah 550 dan tambah 255 juta ya teman-teman. Kemudian mengeliminasi pengalokasian diferensial, yaitu tanahnya, goodwill, akumulasi pensiunan itu udah diketahui di awal. Kemudian bangunan dan peralatan 60 juta, kemudian diferensialnya itu tinggal pengurangannya itu tinggal sisa berapa begitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, yaitu akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 5 juta. Kemudian mencatat penurunan nilai goodwill, yaitu ada penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Kemudian kertas kerja konsolidasian. Jadi, kertas kerja konsolidasian ini berfungsi untuk menggabungkan laporan keuangan PT Nusantara dan PT Andalas dalam satu laporan konsolidasian. Nah, di situ ada neraca saldo, jurnal emisi, dan konsolidasi. Kemudian, misalkan nih teman-teman ada penjualan pada PT Nusantara sebesar 6 miliar, kemudian PT Andalas sebesar 1 miliar. Jadi konsolidasiannya itu tinggal ditambah teman-teman, jadi 7 miliar. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian dimisalkan lagi kas dan setara kas tuh, yaitu PT Nusantara itu ada ini 1 miliar 145, Andalas 700, ditambah konsolidasinya 1 miliar 845 juta. Kemudian selanjutnya itu adalah kolom jurnal eliminasi. Nah, kolom ini tuh berfungsi untuk menghapus transaksi internal antara PT Nusantara dan PT Andalas agar laporan keuangan itu tidak menampilkan transaksi ganda. Misalkan teman-teman pada penghasilan dari anak usaha. Nah, di kolom kan terlihat tuh penghasilan dari anak usaha itu 237 juta itu dikreditkan. Penghasilan ini dicatat pada PT Nusantara sebagai laba dari PT Andalas. Nah, untuk menghindari duplikasi, maka mengeliminasi agar tidak muncul di laporan konsolidasi. Maka laporan konsolidasinya itu 0. Kemudian selanjutnya itu penerimaan dividen teman-teman. Penerimaan dividen mana ya? Sebentar teman-teman. Penerimaan dividen sebesar 100 juta. Nah, 100 juta teman-teman yang diterima oleh PT Nusantara dalam jurnal eliminasi. Dividen ini dicatat dengan mendebit akun PT Laba Nusantara dan mengkredit di PT Andalas. Langkah ini untuk memastikan dividen tidak diakui 2 kali ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada bagian laba pada PT Andalas sebesar 250 juta. Jadi 255 dikurangi 5 juta, kemudian bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Kemudian goodwill itu penurunan goodwill sebesar 25 juta. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman penjelasan dari saya. Jadi pada intinya itu konsolidasi itu merupakan penggabungan dari dua laporan keuangan. Nah, jika ada eliminasi nanti tinggal dikurangi saja teman-teman. Nah, eliminasi itu kan tadi intinya itu agar tidak terjadi duplikat 2 kali pencatatan. Mungkin cukup sekian teman-teman penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau bagaimana. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.